Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dan semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di pembelajaran sejarah khususnya di kelas 12 IPS. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pemerintah dan rakyat Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional berkaitan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita bicara tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia khususnya pemerintah pada saat itu di dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, mungkin bisa kita lihat antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Ini yang akan kita pelajari. Di kurun waktu yang ini mungkin nanti pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. KI dan KD-nya antara lain di kompetensi inti adalah setelah mempelajari pembelajaran di mata pelajaran sejarah kelas 12 IPS, maka diharapkan siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan untuk bisa memecahkan masalah. Kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun indikator dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa pertama menyebutkan negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kedua menjelaskan latar belakang Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, dan ketiga menjelaskan bentuk dukungan Mesir terhadap Indonesia. Baik, kita mulai di pembahasan kita di materi kita hari ini dengan pertanyaan yang pertama adalah bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin ada dua hal yang menjadi perkiraan kita bagaimana respon dunia internasional terhadap kemerdekaan. Ada beberapa negara yang mungkin mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Misalnya negara Mesir, kemudian India, Australia, Palestina, dan tentunya Vatikan. Ini beberapa negara yang merespon kemerdekaan Indonesia dengan cara mendukung. Selain itu, ada negara yang mungkin menolak kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin dari kalian sudah membayangkan siapa negara itu. Kita lihat, yang menolak kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba bagaimana Mesir mendukung negara kemerdekaan Indonesia. Dalam catatan sejarahnya,
Mesir sebagai negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang menjadi latar belakang Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia? Kita lihat latar belakang Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain ada 3 hal yang mungkin perlu kita catat bersama di sini. Yang pertama adalah persamaan agama. Yang kita ketahui bersama bahwa Mesir dan Indonesia sebagian besar atau pada umumnya warga negaranya adalah Muslim penganut agama Islam. Ini mungkin yang memberikan dorongan begitu besarnya Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah ternyata kalau kita lihat sejarahnya juga bahwa antara Mesir dan Indonesia memiliki senasib sepenanggungan sebagai sebuah negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Dan yang ketiga, kalau kita lihat mengapa Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia, ini tidak lepas dari peran mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Cukup banyak warga negara Indonesia, khususnya para mahasiswa yang belajar di Mesir. Ini yang menjadi latar belakang mengapa Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian, bagaimana bentuk dukungan yang dilakukan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mesir sebagai bentuk dukungan. Misalkan pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti pada 10 Juni 1947 adanya persahabatan yang lebih erat lagi, di mana hubungan Indonesia dengan Mesir ini menjadi sesuatu yang resmi, karena pada saat itu Agus Salim sebagai persahabatan ataupun wakil Indonesia dan Fahmi Nursi Pasha dari Mesir mengakui pengakuan Indonesia secara de jure yang ditandai dengan pembentukan ataupun didirikannya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Selanjutnya, Mesir juga mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena tidak hanya Mesir sebagai sebuah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi Mesir juga mencoba mempengaruhi ataupun mendorong negara-negara yang ada di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada mungkin dampak yang luar biasa bagi Indonesia dari apa yang sudah dilakukan oleh Mesir pada negara-negara yang ada di Liga Arab. Dan yang terakhir, ini dilakukan oleh para buruh yang ada di pelabuhan Port Said dan juga di terusan Suez, di mana mereka melakukan blokade terhadap atau pemboikotan terhadap kapal-kapal yang bersandar, yaitu kapal-kapal yang dimiliki oleh Belanda. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan bersama dalam pembahasan ataupun kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, berkaitan bagaimana Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kita ketahui bersama bahwa Mesir menjadi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Baik, sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang sudah kita bahas hari ini, mungkin dari kalian semuanya akan dicoba untuk sedikit mengerjakan soal-soal berkaitan dengan Mesir kemerdekaan Indonesia. Soal yang pertama bisa kalian baca dan nanti dikerjakan, yaitu tuliskan 4 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua,
jelaskan latar belakang mengapa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah bentuk dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia? Mungkin bisa kalian jelaskan dengan 2 bentuk dukungan. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh dukungan kemerdekaan Indonesia dari Mesir bagi Liga Arab? Dan tentunya yang Bapak inginkan adalah berikan penjelasan dan alasannya. Sebagai sumber referensi yang bisa kalian gunakan ya, dan sekaligus hari ini kita belajar adalah buku paket yang kalian miliki ya, itu Sejarah untuk SMA dan MA kelas 12 yang dikarang oleh Indah Safitri. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan hari ini di dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Semoga memberikan manfaat ya dari kegiatan kali ini, dan syukur alhamdulillah kita tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.